Selamat siang teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang hewan amfibi. Yang pertama perkenalkan, nama saya Muhammad William Fauzi. Yang sebelah saya Nima Sayu Harisma. Saya Indah Hindari Sofian. Saya Jiniati Ramadayanti. Saya Nona Apriyani. Saya Rosa Mistika. Selanjutnya kita akan membahas poin pertama, yaitu ciri-ciri amfibi. Yang pertama, ciri-ciri amfibi itu kulitnya selalu basah dan berkelejar. Yang kedua, memiliki dua pasang kaki, yaitu kakinya untuk berjalan dan untuk berenang. Yang ketiga, mata berkelopak dan kelopaknya ini bisa digerak-gerakan. Dan yang keempat, merupakan hewan poikilotrem sebab suhu badannya menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir, mulut bergigi dan berlidah. Nah, lidahnya ini bisa dijulurkan ketika katak ini menangkap mangsanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelas amfibi. Di sini kita mempresentasikan 3 kelas amfibi. Yang pertama itu ordo anura atau katak-katakan atau kodok. Nah, yang kedua ini ordo caudata. Ordo caudata ini dia merupakan salamander. Dan yang ketiga adalah ordo Gymnophiona, yaitu Caecilians. Yang akan saya presentasikan itu ordo anura atau jenis katak-katakan. Ordo anura merupakan kodok atau jenis katak-katakan yang mempunyai 4 ekor. 4 ekornya ini untuk melompat. Lalu kepala dan badannya ini menyambung. Dia tidak mempunyai ekor. Kenapa? Karena ekornya ini udah tereduksi dari pas tahap metamorfosisnya. Lalu selanjutnya itu balik ke ini ya, kelas amfibi yang ordo katak-katakan atau ordo anura. Nah, di ordo anura ini dia juga mempunyai mata yang melotot jenisnya, dan emang kebanyakan ditemuin itu matanya melotot kan. Nah, dia juga memiliki mulut yang lebar, lalu tungkai belakangnya itu selalu lebih panjang dibandingkan tungkai depannya. Tungkai depannya memiliki 4 jari, sedangkan tungkai belakangnya memiliki 5 jari. Selanjutnya adalah dari ordo caudata, yaitu hewannya salamanders. Ciri-cirinya itu bentuknya primitif dengan 4 kaki yang sama. Terus sama dia mempertahankan ekornya. Terus yang ketiga itu ada ordo Gymnophiona. Contoh hewannya itu Caecilians. Nah, ciri-cirinya itu tidak memiliki kaki, tubuhnya itu mirip kayak cacing tanah dengan tengkorak dan vertebrate. Dan yang terakhir itu hidupnya di daerah yang tropis. Selanjutnya kita mengambil contoh kekerabatan antara katak dengan ular. Mengapa kita ngambil contoh kekerabatan katak dengan ular? Karena katak dengan ular itu sebuah rantai makanan. Selanjutnya adalah morfologi katak. Pada katak terdapat bagian kepala, perut, punggung, kaki, dan jari, dan sebagainya. Nah, yang paling terlihat di sini adalah katak memiliki mata, katak memiliki kepala, katak memiliki jari, dan katak memiliki kaki. Nah, kakinya ini terbagi atas 3 bagian, yaitu kaki depan, kaki belakang, dan kaki berselaput. Terdapat nostil juga nih. Nostil adalah semacam lubang hidung, dan terdapat juga timpani. Timpani ini merupakan indera pendengaran pada katak. Selanjutnya saya akan membahas bagian dalam tubuh hewan amfibi.
Bagian dalam tubuh ini yang pertama itu ada rongga mulut. Rongga mulut itu berfungsi untuk melindungi bagian gigi, lidah, dan juga bagian awal masuknya makanan. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan ini berfungsi sebagai pengantar makanan dari rongga mulut untuk menuju makanan masuk ke dalam organ lambung. Yang kemudian selanjutnya itu lambung. Lambung ini berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Lambung pada katak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai tempat masuknya makanan dari kerongkongan dan tempat keluarnya makanan menuju usus. Kemudian usus. Usus dibedakan menjadi dua. Sini yang pertama dibahas yaitu usus halus. Usus halus pada katak dibedakan menjadi 3 macam, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Secara umum, usus halus berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan oleh enzim yang dihasilkan pankreas. Kemudian yang kedua itu usus besar. Nah, usus besar ini berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerapan air dan tempat pembusukan sisa makanan. Kemudian sisa makanan dan air tersebut akan didorongkan langsung menuju ke rektum dan berakhir ke kloaka. Kemudian kloaka. Kloaka adalah bagian akhir dari sistem pencernaan. Fungsi kloaka adalah sebagai tempat pembuangan sisa makanan, pembuangan urin, dan sebagainya. Selanjutnya, hati. Hati memiliki fungsi untuk menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh hewan. Dan yang terakhir itu empedu. Empedu berfungsi untuk penyimpanan cairan makanan. Ya, selanjutnya itu tentang habitat dan penyebaran. Habitat amfibi biasanya ditemukan di daerah sawah, rawa, kolam, dan sungai. Sedangkan penyebaran itu biasanya ditemukan di daerah subtropis dan tropis. Kebanyakan amfibi adalah hewan tropis karena sifatnya berdarah dingin. Amfibi memerlukan sinar matahari untuk mendapatkan panas ke tubuhnya karena dia tidak bisa memproduksi panas sendiri. Amfibi umumnya makhluk semi akuatik yang hidup di darat pada daerah yang terdapat di air tawar, yang tenang dan dangkal. Tetapi ada juga yang hidup di pohon sejak lahir sampai mati, dan ada juga yang hidup sepanjang masanya di air. Ya, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa manfaat dari amfibi, yaitu yang pertama itu telur dan dagingnya yang buat dikonsumsi. Yang kedua, kulitnya dapat dijadikan jaket atau kerajinan dan lainnya. Yang ketiga, katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk yang dilakukan secara biologi dan juga sebagai pengendali serangga hampa pada pertanian. Yang keempat, katak dapat digunakan dalam tes kehamilan seperti bufo melanocystis karena dapat menghasilkan hormon perang gonad yang efeknya sama dengan hormon perangsang gonad yang terdapat dalam urin wanita hamil. Yang kelima, dapat digunakan sebagai racun untuk anak panah yang dilakukan oleh suku Indian. Yang keenam, racun bufotalin dan bufotenin dihasilkan oleh jenis kodok Bufo marinus yang dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. Dan yang terakhir, sebagai objek praktikum. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar bawah sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.